diri aku untuk dunia kerja nantinya gitu. And yes, I used to be a member of other organization, dan no, aku nggak pernah kerja under such a system gitu. Dan makanya aku bilang kenapa ALSA itu an ideal organization for law students, karena you can literally have it all in ALSA. Kalian mau senang-senang, mau bonding, mau memperluas relasi sama teman-teman angkatan kalian, iya. Sama abang mbak, iya. Sama mahasiswa fakultas hukum di luar Universitas Indonesia, iya. Sama mahasiswa fakultas hukum di luar Indonesia, iya. Ingin mengkaji hukum, iya. Ingin mengembangkan soft skills, iya. Ingin berkontribusi sama masyarakat, iya. Karena kita ngajar anak-anak panti juga, dan kita juga suka ada program-program Open for Donation dan segala macamnya. Jadi, I believe ALSA is like the complete package for me, dan ALSA emang terbukti menurut aku adalah organisasi yang paling banyak membawa manfaat bagi diri aku gitu. Ini by the way aku nggak ngepromosin ALSA ya, I'm just being objective. Iya Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi aku simpulin kalau misalnya Mbak ikut ALSA itu karena banyak banget benefitnya ya Mbak. Sebagai mahasiswa hukum, fakultas hukum. Oke deh Mbak, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya, bakal dilanjutin oleh teman saya. Halo Mbak, sebelumnya aku Obiet dari FAWI 2020 reguler. Aku mau nanya nih, sebelumnya di ALSA atau organisasi lain yang sebelumnya Mbak ikutin itu, Mbak tuh berperan di bagian apa ya, dan tugasnya tuh apa ya Mbak? Di ALSA dan di organisasi lain? Yang sebelumnya Mbak ikuti. Kalau misalnya di organisasi lain, aku dulu staff, pokoknya awalnya tuh aku dukem, terus aku jadi staff senbut di BEM. Terus aku dulu, karena dukem jadi ke bawah juga, dulu staff di PD-nya Kostrat. Terus abis itu kalau di ALSA, staff INAF, lanjut lagi BPH INAF, terus lanjut lagi deh sekarang. Gitu. By the way, kita Boleh juga tahu punya Mbak, Obit ya di ALSA, Aan. Iya. Apa? Ya nggak sih, An? Kenapa nggak? Tugasnya yang mana? Yang kita juga ada Obit kan di ALSA? Oh iya. Ada yang namanya Obit Iya kan Mbak, di ALSA? aku udah sempat Staff kenalin ONPD. satu divisi. Staff aku. Iya. Temen staff aku. Iya. Oke. Tugasnya tugas yang apa? Tugas yang pas aku jadi staff BEM gitu. Sama Kostrat apa sama ALSA juga? Kalau semuanya boleh nggak Mbak? Boleh. Tugasnya itu basic pas mungkin aku sebutin aku in charge proker apa kali ya, karena kalau tugas kan ya pastinya membantu keberlangsungan divisi-divisi yang relevan. Kalau misalnya di BEM itu, aku waktu itu person in charge pertama mata langi berkreasi, jadi kayak teaching art, pokoknya ngebawa apa ya, pelajaran-pelajaran prakarya gitu buat anak-anak mata langi. Kalian tahu nggak mata langi apa? Tahu kan? Tahu nggak sih? Guys, ngomong aja dong, santai aja sumpah. Tahu ya? Pernah dengar sih Mbak. Ngerti. Mata langi itu Mata langi itu kayak rumah binaan di bawah BEM gitu. Intinya tuh isinya anak-anak yang kurang fortunate gitu. Intinya kayak gitu. Pokoknya itu, terus habis itu aku juga in charge of social media account Seniman Hukum. Pernah denger nggak? Seniman Hukum. Pokoknya ada, cari aja di Instagram Seniman Hukum. Isinya tuh kayak orang yang upload kayak their arts gitu, fotografi, music covers, dan lain-lain. Sama satu lagi aku in charge of cabang lomba vocal group di UI Art War gitu. Kalau kalian tahu, intinya itu kayak kompetisi seni dalam ruang lingkup UI, terus ya kontingen EVA itu aku yang ngurusin buat si VG-nya.
Terus kalau di DPD, jujur di DPD Kostra tuh aku nggak begitu aktif. Aku cuma pernah shift sekali doang. Kalau nggak salah itu dokumentasi pertandingan EBL apa EBL ya kalau nggak salah ya namanya. Mungkin Aan sama Kania inget yang dari FEB. IBL, Mbak. Pokoknya. Iya, IBL. IBL ya. Iya, EBL. Pokoknya dia kayak lomba basketnya FEB gitu, dokumentasi. Terus habis itu kalau di internal affairs, waktu aku lagi jadi staff, aku in charge of ada namanya program kerja kita namanya evaluasi paruh tahun. Jadi itu basically sebuah program kerja di mana satu local board, seluruh anggota Alsalsiu itu berkumpul, terus masing-masing divisi itu mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan selama separuh tahun gitu, selama 6 bulan mereka jadi members Alsalsiu UI. Terus kayak maparin juga kendalanya, maparin juga keberhasilan, maparin solusi dari kendala yang ada, kayak gitu-gitu. Terus saling basically just to evaluate our performance selama 6 bulan pertama itu. Terus di internal affairs, apalagi ya internal affairs tuh kalau nggak salah pernah jadi PIC. Dulu ada program kerja namanya transfer knowledge gitu. Jadi itu kayak it's obligatory for panitia. Misalnya, jadi di Alset kan kita punya 3 program kerja yang besar tuh. Ada Olma, ada CLCC, dan ada ICOM. Jadi dulu di Transfer Knowledge ini, panitia ICOM misalnya tahun 2019 dan panitia ICOM tahun 2018 itu dipertemukan, terus mereka sama-sama saling berbagi informasi mengenai pengetahuan yang relevan dengan ICOM. Kayak gitu. Sekarang programnya udah nggak ada. That's basically it sih. Cuma kalau misalnya kepanitiaan, itu aku masih ngambil banyak lagi selain daripada obligations aku yang ada di organisasi gitu. Karena pas aku masih maba tuh aku juga orangnya apa ya, kayak lumayan kepo juga gitu loh sama banyak hal, kayak segala macem diikutin. Kepanitiaan BLS ikut, kepanitiaan BEM ikut, kepanitiaan ALSA ikut, banyak banget deh gitu. Kalau gitu boleh tahu nggak Mbak tantangan yang Mbak dapatin dari ikut-ikut organisasi itu? Tantangannya itu adalah apa ya, kalau misalnya tantangan yang minor-minor, paling tantangan terkait dengan ya program kerja yang aku in charge misalnya tidak berjalan 100% lancar gitu, tapi kan ya kesempurnaan memang hanya milik Tuhan. Kayak misalnya teknisnya kayak iya nih misalnya temen aku yang harusnya ngebantuin aku datangnya telat, atau misalnya harusnya ruangannya, kan biasanya kalau lagi program kerja, kalau offline kan emang minjem ruangan, terus misalnya ruangannya belum dibuka, masih dikunci segala macam, kayak gitu-gitulah yang teknis. Cuma kalau tantangan yang major, I feel like aku pernah ada di satu titik di mana kayak, aduh capek banget beneran, I feel very overwhelmed with the obligations that I have in this organizations, especially waktu itu di ini by the way di filter aja ya, nanti kalau misalnya kalian ternyata tugasnya diketik apa segala macam, pokoknya intinya ini aku sekalian sharing ya kan guys, ini bukan cuma buat formalitas ngerjain PMB doang, cuma senang aja sharing. Intinya dulu tuh aku pernah kayak di satu titik dimana beneran capek banget waktu aku ngurusin UIAW-nya, si VG-nya UIAW ya, selama aku jadi staff Senbud, sampai aku kayak I didn't even have time to eat. I didn't eat for 3 days. Terus aku beneran datang kelas itu jadi telat. I didn't have enough time to sleep. Beneran kayak, dan aku tuh kaget gitu, karena I thought pas aku bakal in charge of this vocal group itu, aku pikir ya mungkin pas mereka anak-anaknya, kontingen-kontingen aku, delegasi aku masih pada latihan, mungkin aku bisa kali ya ngerjain hal lain, misalnya ngerjain waktu itu aku juga jadi penanggung jawab Alsa Care di CLCC, mungkin aku juga bisa kali ya ngerjain tugas, aku juga bisa kali ya belajar buat ujian. Enggak, ternyata itu semua salah, ternyata aku beneran 100% fokus aku harus aku taruh di situ gitu, dan aku lumayan overwhelmed, sampai aku tuh beneran kayak capek banget, and karena
di UIAW itu kita setiap ketua kontingen, setiap wakil ketua kontingen, setiap teman-teman yang lain tuh pokoknya juga punya job desk masing-masing kan. Jadi it's pretty hard to get any help from the other staffs gitu dari Senbut, karena kita semua tuh punya something on our plate gitu. Dan dari BPH-nya juga itu juga susah aja gitu. Jadi beneran kalau dibilang tantangan, yes, I was once kayak broke down and I feel demotivated. So itu wajar banget guys merasa demot apa segala macam. Tapi apakah kita terus berlarut-larut dalam rasa kesedihan dan rasa kebrokenan itu? Enggak, kita harus bangkit. Karena kalau misalnya aku akhirnya lari dari tanggung jawab aku sebagai PIC vocal group itu, banyak banget pihak yang bakal aku bebanin dan rugiin. Pertama, teman-teman aku yang ada di Senbut. Terus kontingen. Terus dari kontingen aku leads to apa? Kemahasiswaan FAUI secara general, karena nanti takutnya kalau misalnya mereka, nggak apa-apa kalau mereka ternyata kalah karena emang they've tried their best anyway, tapi emang takdir berkata lain. Tapi bahaya kalau ternyata mereka kalah karena nih CPIC-nya kabur gitu. Itu kan bahaya banget gitu. Jadi my point is it's okay for you guys to feel demotivated, terus kayak capek segala macem. Aku yakin pasti kalian juga merasa pas kemarin ngerjain tugas-tugas PMB udah kayak aduh tugasnya banyak banget, kenapa sih harus aku ngerjain ini, kenapa sih harus ngerjain itu nggak apa banget, kayak acknowledge those feelings, nggak apa-apa banget, karena you guys are all humans, you are able to feel certain emotions, tapi anyhow, jangan berlarut-larut dalam rasa-rasa yang bikin kalian merenung terus gitu. Bangkit, harus bisa bangkit. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku oper ke Rina ya, Mbak. Yes. Oke, selamat malam, Mbak. Perkenalkan lagi ya, Mbak. Aku Rina dari Angkatan 2020, program KKI. Sama kayak Mbak juga. Aku juga KKI. Oke nih, Mbak. Jadi lanjut ya, Mbak. Selanjutnya nih, Mbak. Kan Mbak pernah ikut ya acara-acara organisasi atau fakultas kayak tadi Mbak pernah kerja di BEM atau di ALSA. Mbak bisa nggak ceritain pengalaman acara yang pernah Mbak ikuti? Mungkin yang paling berkesan ya, kayak ya. Dan juga bisa dong Mbak diceritain juga Mbak itu jadi panitia apa sih di acara-acara itu? Kasih Mbak, silakan. Oke, berarti ini ya cerita kepanitiaan yang paling berkesan ya. Aku sebagai panitia, bukan sebagai partisipan. Alright. Iya Mbak. Menurut aku kalau yang paling berkesan itu adalah ketika aku menjadi mentor pas PMB. Itu menurut aku paling nggak bisa dilupain sih. Walaupun mungkin sorry banget kalau Aan dan mungkin Kania nggak bisa relate karena PMB waktu aku jadi mentor tuh offline. But anyways, it was such an enlightenment gitu karena beneran tiba-tiba jadi akrab sama bukan anak-anak menti, tiba-tiba jadi akrab sama adik-adik tingkat gitu. Terus it's also kayak my first time taking care of this group of people gitu. Kayak aku tuh sebelumnya my friends would tell me kayak I'm not like a mother figure, if you get what I mean. Kayak aku tuh orangnya kayak gitu deh intinya, bukan yang begitu selalu merangkul, bukan selalu yang memeluk dan segala macam. Tapi habis itu tiba-tiba aku dikasih nih menti karena tanggung jawab aku sebagai mentor, terus aku harus mikirin mereka pulang jam berapa, harus mikirin mereka udah makan apa belum, harus mikirin mereka udah ngerjain tugas apa belum, harus mikirin mereka udah bangun apa belum, segala macam. Jadi it's totally something new for me gitu at that time. Dan pada akhirnya aku enjoy aja karena ya in the end kayak we create this bond between aku dan juga menti aku. Intinya ya keluarga baru emang pasti kan ya senang-senang aja. Terus abis itu
other than with my mentee, aku juga makin bonding sama pasangan mentor aku at that time, dan pastinya makin bonding juga sama teman-teman seangkatan aku yang juga jadi panitia mentor, karena kita literally selalu bareng gitu kan, kita selalu kayak di ruang panitia mentor bareng, kita selalu standby bareng-bareng, selalu nungguin menti kita bareng-bareng, selalu ngantri di lapangan bareng-bareng, segala macem. Jadi beneran menurut aku, it's very fun sih, getting to know a lot of people gitu. Oh, basically kebersamaannya, Mbak. Yes. Kerasa. Keren sih. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya aku bakal berikan kesempatan untuk bertanya selanjutnya kepada temanku. Oke, halo Mbak. Perkenalkan lagi ya, aku Jasmine dari program studi reguler. Aku mau nanya ke Mbak, kan tadi Mbak bilang pengalaman yang paling berkesan itu jadi mentor PMB ya Mbak? Terus ada nggak sih pengalaman dari jadi mentor PMB itu yang ngaruh ke kehidupan Mbak sampai sekarang? Ngaruh ke kehidupan aku. Menurut aku pasti setiap pengalaman tuh punya cerita dan value sendiri-sendiri ya. Cuma mungkin kalau misalnya specifically PMB, mungkin it was like my starting point, acting as an mbak, if you get what I mean, as an mbak for the people that are younger than me gitu. Karena kan at that time aku belum menjadi BPH, dan ketika aku menjadi penanggung jawab, ya aku baru punya wakil penanggung jawab, yang wakil penanggung jawab tuh juga seangkatan aku gitu. Jadi intinya it was my starting point to be a person that is expected to be more mature than this younger people gitu, if you get what I mean. Sorry kalau misalnya berbelit-belit, tapi intinya itu. Karena iya, itu aku belum pernah jadi BPH, dan belum pernah punya adik tingkat lah istilahnya gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya aku kasih ke Keisha. Hai Mbak, perkenalan lagi ya, nama aku Keisha. Aku pengen nanya Mbak, kan kita semua sebagai mahasiswa baru nih belum kenal dengan lingkungan FHUI, apalagi juga karena kita kuliah online, and banyak sekali organisasi dan work to do that's different from high school. Jadi aku pengen nanya, cara Mbak adaptasi saat masih maba dulu seperti gimana sih? Ada tips untuk kita nggak? Adaptasi in terms of everything ya, berarti general gitu ya. Everything. Sumpah jujur maaf banget ya guys, tapi aku tuh rada lupa. Soalnya itu is like, berapa ya, udah berapa tahun lalu ya aku jadi maba, jadi rada lupa, nggak begitu ingat. Cuma intinya, of course, cara adaptasi adalah, boleh nggak sih aku mikir dulu, karena aku rada lupa. Boleh. Cara adaptasi. Like when you enter a new lingkungan gitu, atau environment, like a new environment. Okay. Jadi I think the first thing that you guys need to do is to explore every options available gitu. Ini other than academics ya. We'll get to academics later. Kayak kan nanti kalian nih pasti mungkin dari sekarang kali ya udah banyak kayak bukan tawaran sih, udah banyak kayak options mau masuk organisasi mana, mau ikut kepanitiaan apa gitu kan. Coba just try to explore those options, karena kalian sekarang kan belum tahu nih career path kalian tuh mau kemana, mungkin kalian belum memiliki itu secara jelas. Jadi ketika kalian explore this available options gitu, mungkin bisa lebih membantu kalian, bisa lebih membantu kalian dalam menemukan jati diri kalian dan menemukan apa sih sebenarnya yang kalian suka dan yang kalian enjoy gitu. Aku juga dulu kayak apapun tuh aku ambil, semua kepanitiaan aku ambil sampai kayak aku juga kaget kan. Bentar Bang, pada gelap layarnya. Sampai aku juga kaget banget kan, kayak
ternyata banyak juga ya kepanitiaan yang gue ambil, tapi karena aku emang kepo gitu, jadi aku enjoy aja melakukannya gitu. Tapi kalian juga harus tahu limit kalian sih, jangan sampai kayak tiba-tiba 19 kepanitiaan, 15 kepanitiaan kalian ambil at the same time di saat kalian masih punya academic obligations dan lain, itu jangan. Terus abis itu, ini juga termasuk kepada selain kepanitiaan juga lomba juga. Kalian tertarik nggak ya sama, mungkin di sini kan kita punya ILEMS, punya LASAL, punya ILDS gitu, debating, muting, punya apa lagi ya? Ya mungkin kalau ada yang arts gitu dari perfilma kayak foto-foto segala macam, atau mungkin dari ALSA ada English competitions dari universitas lain gitu yang biasanya difasilitasin oleh ALSA gitu. Coba just try to explore yourself pertama. Sebenarnya it's not really adapting, but anyway, pertama itu just try to explore yourself. Kedua, kalau misalnya emang ada kewajiban akademis, ya udah kerjain aja gitu. Kayak kalau misalnya kalian bingung, you can always ask for a friend's help, bukan untuk contekan, bukan untuk copy paste 100%, tapi you can always ask for guidance gitu loh, untuk hints, ini lo udah kerjain belum, gimana sih caranya, segala macam. Makanya try to establish a friendship juga with people yang kelihatannya sabi nih gue jadiin temen gitu. Untuk orang-orang yang kelihatannya fit sama kalian gitu. Soalnya ya aku nggak tahu sih, mungkin setiap orang tuh beda-beda ya. Cuma kalau aku personally, friends itu emang beneran salah satu faktor yang uplifting, kayak yang beneran beneficial gitu. Karena selama aku sibuk organisasi gitu, misalnya aku ketinggalan kayak tunggu besok ada tugas apa ya, terus aku lupa untuk nge-recap gitu misalnya, ya udah aku tanya teman aku dan alhamdulillah dibantu gitu untuk rekapin. Terus misalnya aku lagi nggak masuk gitu karena sakit, apa hari ini dosen bahas apa, ya alhamdulillah ada yang ngejawab gitu. Jadi emang beneran temenan, mau kalian orangnya introvert kayak atau apa kayak, tapi temenan itu emang beneran ngebantu gitu. Terus ya jangan lupa, balik lagi ke poin yang sebelumnya, jangan lupa sama prioritas akademis. Silahkan kalian develop yourself di bidang non-akademis, tapi jangan lupa, karena kalau kalian itu masuk FAUI, ya pasti tujuan goalnya pertamanya awalnya adalah untuk menjadi sarjana hukum, bukan untuk menjadi sarjana organisasi, bukan untuk menjadi sarjana lomba dan lain-lain, walaupun those other factors might help you ya to add value for yourself gitu, to add experience for yourself dan lain-lain. Terus abis itu ya that's basically it sih. Aku nggak soalnya dulu tuh aku SMA aku tuh SMA 34 kan, kalau kalian tahu 34 yang dia ada di Pondok Labu, dan 34 tuh tugasnya tuh juga banyak. Iya, kalian tahu. Kalian ada yang 34? Aku. Hobbit, Mbak. Oh iya. Tapi kamu ada, aku udah lulus juga kan? Ya nggak sih? Harusnya. Iya. 2019. Kamu 2018? Enggak, aku masuk 2016. Kamu masuk 2016. Oh. Oke. Salam kenal, Obi. Cie 34. Gasbung ya, gasbung. Aku juga gasbung. Dulu sampai diiniin di BK. Tapi anyway, ya pokoknya intinya 34 tuh kayak emang tugasnya tuh udah banyak kan. Jadi tuh dibandingin sama teman-teman aku yang dari sekolah lain, di saat mereka kayak, aduh kok kuliah tugasnya banyak banget sih segala macam, aku tuh udah kebiasa gitu loh. Jadi kalau misalnya adapting in terms of banyaknya tugas apa segala macam, I didn't really adapt much, karena that is how my high school raised me, with a lot of assignments and tasks yang never ending gitu. Jadi I'm kind of used to that situation. Yeah. Oke. Ya kan, Obit, bener nggak? 34 tugas banyak banget kan? Banyak banget sih. Iya kan, jadi itu kayak ya udah pas lagi Eva ya udah jalanin aja. So kalau tugas tuh not really difference ya sama SMA. Paling tuh bedanya adalah maaf ya guys kalau aku ngomongnya panjang, sorry ya. Intinya paling bedanya adalah kalau misalnya SMA itu, kalau SMA itu kan tugasnya adalah
pertanyaan yang lebih ke teoristis gitu. Ditanya mengenai definisi, ditanya mengenai apakah penjelasan terkait suatu hal, terus kalian tinggal jawab aja A, B, C yang biasanya ada di Brainly atau ada di buku. Iya, bener. Tapi kalau kuliah tuh tugasnya analisis gitu. Mungkin itu yang beda dan mungkin aku nggak tahu ya. Cuma dulu zamannya aku maba, pas aku baru-baru dapet tugas, aku malah excited ngerjainnya karena I'm finally law student gitu kan. Terus kayak I'm finally able to ngikutin kuliah, ngikutin pendidikan yang emang pilihan, paham gak sih? Karena dulu kan kayak walaupun aku anak IPS, tapi aku harus tetap jawabin matematika, yang mana sumpah aku gak suka banget matematika gitu. Jadi kalau dulu tuh aku masih excited sih ngerjain tugas, cannot relate. Tugas kalian emang apa sih yang bikin pusing, guys? Ada nggak? Esai hukum, Mbak. Esai hukum sih. Esai hukum tuh dari siapa? Iya sih. Dari siapa? PMB atau dari... Dari PMB, Mbak. Baru masuk udah dikasih studi kasus, Mbak. Studi kasusnya tentang apa? Sama tentang itu apa yang kasus murid ZA yang pembegal, Pelajar yang pembegalan bunuh begal. yang bunuh begal di Malang. Tapi ini kan cuma nggak yang kayak disuruh baca putusan, terus analisis putusan, setuju apa enggak sama hakim, enggak kan? Gak apa lah guys, semangat. Beneran deh, semangat. Ini cuma Aan bantuin, Aan sama Kania bantuin kan? Iya dong. Iya dong, kita memantau. Kalau yang putusan itu kita yang lagi ini Mbak, yang lagi dapat tugas kayak gitu. Mbak. Analisis putusan. Itu seru tahu kan? Iya Mbak, cuma belum diajarin apa-apa. Aku mau cerita dikit deh, Mbak. Boleh. Gimana? Karena kan kalau kita di Alsa itu kan, misalkan kita kayak mungkin karena Alsa bahasa Inggris, ada satu kata dua kata yang sekiranya nggak tepat atau apa. Terus kayak misalkan nanti, ini kayaknya kurang cocok deh, diganti aja. Ini apa, ini kayaknya nggak bagus atau apa. Sampai ada mentiku yang minta tolong aku, Bang, tolong liatin. Aku ngomongnya karena kebiasaan biasa sampai bilang gini, ini ya revisiannya. Dan bener-bener aku kayak bikin pakai Gdocs. Setiap kata coret. Demi apa? Waktu itu guys, tahu banyak orang yang kayak gitu. Banyak orang yang kayak gara-gara, iya guys tuh, makanya ini aku beneran bukan ngebluff ya, tapi Alsa tuh beneran ngajarin etos kerja yang oke banget, yang kayak, iya kan, Aan itu tuh kebawa, dan banyak organisasi lain tuh, adik-adik aku yang kayak, Mbak, gue sekarang ngikutin dong Alsa, sekarang gue udah pakai body mail segala macam, terus kayak Mbak gue ikutin nih revisian, gue harus pakai email dan lain-lain, pakai subjeknya dan lain-lain gitu. Jadi ikut Alsa ya. Jadi kayak bener-bener ngasih pengaruh yang bagus deh buat aku gitu loh. Alsa sampai ke bawah ke Menti, ya paling itu aja cerita dikit. Oke Mbak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku mau tanya, kan selama di FAUI, Mbak maupun selama jadi staf organisasi atau ikutan kompetisi gitu-gitu, and like even being the head of Alsa is an achievement itself kan, pencapaian apa yang pernah Mbak raih? Pencapaian apa yang pernah Mbak raih? Ya, selama jadi mahasiswa hukum. Iya. Sumpah, I don't have much, you guys. I really don't have one. Sumpah. Achievement. Like even as a staff or something, or like maybe it doesn't have to be an award, just like the thing you're most proud of. The thing that I'm most proud of. Sebenarnya ini bukan achievement ya guys, jadi jangan jadiin jawaban aku tolak ukur untuk achievement buat kalian. Cuma the things that I'm grateful of lah ya. Kalau aku sih grateful for the fact that
nilai aku aman-aman aja gitu, firstly. Karena apa ya, kan ada orang yang cara belajarnya tuh harus 24/7, ada orang yang cara belajarnya tuh mereka harus begadang sampai subuh dan lain-lain. Kalau aku tuh enggak. Kalau aku tuh kayak kalau aku ngantuk ya udah aku tidur, aku nggak bisa dipaksain. Baru nanti aku bangun lagi paginya untuk belajar segala macam. Pokoknya dengan cara aku sendiri. Kalau aku mau belajar 3 jam, baru 3 jam sebelum ujian pun, ya itu caraku gitu. Tapi alhamdulillah dengan cara-cara yang aku merasa nyaman, nilai-nilai aku tetap aman gitu, if you get what I mean. Jadi I'm grateful for that. Karena aku juga sebelum ujian selalu baca doa. Anyways. Karena aku takut aja gitu. Terus abis itu, I'm also grateful for the fact that jadi ini sih, maksudnya ketemu banyak orang of course ya. Tapi kalau achievement, I would say my biggest achievement is this, being the director of ALSA gitu. Yes, I guess. Terus mungkin dulu waktu aku jadi maba, aku tuh ikut internal moot court competition kan yang dilaksanain sama LASAL. Terus aku jadi MH, jadi hakim anggota. Terus sebenarnya tuh ini bukan sama sekali bukan achievement, tapi itu kan ada best position gitu kan. Nah, yang MH, nah biasanya tuh pokoknya yang emang di acknowledge itu adalah yang menang best position tuh yang pertama gitu. Kayak misalnya best MH pertama dari perfilma dari mana. Nah, terus ALSA tuh kedua. Padahal itu sama sekali bukan achievement, tapi itu beneran bikin aku kayak tarik nafas, buang nafas gitu kayak, untung aja ternyata I'm not that bad gitu loh. Yeah. Itu sih paling. Okay, that's pretty cool, Mbak. Okay, for the next question, aku oper ke teman aku ya, Mbak. Oke, Mbak. Aku izin lanjutin ya. Nah, perkenalkan nama aku Ruth dari program studi reguler. Jadi berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya, apa aja sih yang Mbak lakuin atau bagaimana cara Mbak bisa mencapai pencapaian tersebut, kayak menyeimbangkan antara akademis Mbak dan juga keaktifan Mbak di FHUI. Itu gimana ya, Mbak? Bisa tolong diceritain. Oke. Ini berarti ada 2 questions. Gimana cara capai achievement dan gimana cara balance akademis dan non-akademis ya? Yes. Oke. By the way guys, maaf ya kalau ngomongnya rada-rada mix gitu. Aku nggak freak kok, sorry ya. Sorry ya, emang bawaannya begini. Jadi, kalau misalnya buat pertanyaan yang pertama, yang gimana caranya meraih achievement, literally ya guys, yang dibutuhkan ketika kalian ingin sesuatu dan ingin mencapai sesuatu tersebut, keberanian. Keberanian itu modal paling pertama. Karena without keberanian, kalian nggak berani melangkah, kalian nggak berani open up to opportunities and chances yang mungkin bawa benefit ke hidup kalian, karena kalian misalnya kebanyakan mikir what if, terus akhirnya kalian mundur, ya udah nggak jadi dapat achievements gitu. Jadi beneran pertama itu adalah modal keberanian dan komitmen. Karena dulu juga aku cerita sedikit, aku juga beneran kayak, aku dulu tuh nggak mau sebenarnya jadi director. Aku maunya jadi vice director gitu. Cuma gara-gara di approach sama Abang Mbak yang sampai aku udah kayak, Abang Mbak please nggak usah ngejar aku lagi karena aku emang beneran nggak mau jadi director. Aku ngerasa I'm not worthy enough. I feel like I have so many weaknesses dan lain-lain segala macam gitu. Terus abis itu pada akhirnya aku nyadar kalau aku tuh nggak mau waste my chances. Terus aku nyadar kalau kayak aku emang manusia organisasi, aku bukan manusia lomba, bukan manusia yang harus fokus 24/7 academic, bukan manusia yang mau kupu-kupu karena I just don't want to waste my youth. Tapi terserah kalian kan jalan hidup orang masing-masing beda-beda ya. Terus abis itu aku enjoy ALSA dan I feel like ALSA banyak bawa manfaat. Dan akhirnya ya udah berani aja untuk step up. That's basically it. Yang kalian butuhkan hanyalah keberanian dan komitmen. Terus tapi while you're at it, juga riset-riset tentang misalnya aku mau jadi diri ya. Of course aku riset ke banyak pihak. Aku riset ke manager, vice manager yang relevan, ke board of directors, ke alumni yang juga relevan terkait dengan posisi tersebut. Cari tahu lebih dalam, dig deeper. Kalau misalnya kalian achievement-nya lomba, ya kan kalian juga research juga toh. Kalian juga riset mengenai kasus posisinya, riset mengenai
background hukumnya gimana, status quo segala macam gitu. Terus ya that's basically it. Terus kalau misalnya cara ngimbangin keduanya, apa ya? Aku tuh tipe orang yang aku nge-set priorities aku itu based on the urgency gitu. Jadi kalau misalnya aku ada ujian jam 8 pagi gitu. Terus aku ada kegiatan organisasi ALSA jam 12 siang yang ternyata salah satu dokumen untuk mendukung kegiatan tersebut belum selesai. Ya pasti yang aku duluin ya ujian lah jam 8 gitu. Karena udah namanya juga ujian, urgent gitu, dan dilaksainnya lebih awal daripada si kegiatan organisasi ini gitu. So I always set my priorities based on the urgency. Terus how can I kayak balance it up? Basically aku nggak tahu, mungkin aku bukan tipe orang yang sebenarnya aku nggak tahu jawaban idealnya gimana, karena aku juga bukan tipe orang yang mengalami kesusahan dalam hal itu. Kan ada misalnya orang yang kayak yang tadi aku bilang, kayak kalau belajar tuh harus fokus, makanya pas mereka misalnya ikut kegiatan A, B, C, D, tiba-tiba mereka nilainya pada jeblok gitu. Kalau aku nggak begitu, tapi ini bukan sombong, aku nggak begitu karena aku punya cara belajar aku sendiri gitu loh. Kayak kalau misalnya intinya ya kalau misalnya ada tugas ya kerjain tugas. Kalau misalnya ada keluarganya, ide bagus. Kalau misalnya ada ujian ya belajar sebelum ujian. Mau cuma punya waktu 2 jam kayak sebelum ujian, mau cuma punya waktu 3 jam kayak, mau cuma punya waktu 1 jam kayak, yang jelas belajar. Gitu sih, that's basically it. Terus kayak also ini jangan lupa juga buat istirahat juga, buat tidur apa segala macam, makan dan lain-lain. Ya, itu aja sih. Oke. Jadi kalau misalnya, sorry kalau jawabannya nggak ideal, karena aku literally kayak nggak tahu, kalian tuh juga bisa punya ini loh, kayak catatan sendiri gitu juga loh, kayak di laptop tuh ada stickies kan, atau misalnya kalian mau pakai di notes yang to-do list segala macam, atau sekarang kalau kalian pakai app tuh banyak banget app journaling, ada di App Store, ada di Galaxy Store, atau kalian mau pakai, kalau tahu namanya ada Notion gitu, itu juga bagus buat kalian nyatet your daily basis, yes. Oke, terima kasih banyak Mbak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krisna. Oke Mbak, halo. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan dari teman saya Mbak. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Krisna dari FH Prodi Reguler Prodi Paralel 2020. Di sini saya punya satu pertanyaan Mbak. Melanjutkan pertanyaan dari teman saya Ruth tadi. Mbak kan sudah istilahnya bisa mencapai pencapaian yang tentu bagi kita sangat luar biasa ya Mbak. Salah satunya itu menjadi Director of ALSA. Nah, dari pencapaian yang telah Mbak raih tersebut, pasti kan ada manfaatnya bagi kehidupan Mbak sendiri, entah itu kehidupan di kampus, ataupun di masyarakat, di lingkungan tempat tinggal Mbak sendiri. Nah, manfaat yang Mbak dapatkan itu bagi kehidupan Mbak itu apa sih Mbak? Boleh ceritain ke kita Mbak? Oke. Jadi kalau manfaat mungkin aku juga ada, guys maaf ya kalau jawabannya rada-rada repetitif, cuma kalau manfaat pertama yang tadi aku bilang masalah memperluas relasi sampai ke dalam ruang lingkup internasional gitu. Terus kalau kedua pastinya mendapatkan pengalaman yang valuable, yang punya nilai gitu, yang mempengaruhi, kayak you guys know ada istilah pengalaman itu adalah guru terbaik, dan itu ternyata memang benar gitu. Karena kalian kalau misalnya lagi ngejalanin sesuatu prior to
that thing gitu, mungkin kalian masih ngerasa lost kayak aduh what should I do apa segala macam. Tapi pas sudah ngejalanin, ternyata kalian tahu emang beneran ada loh namanya system learning by doing, konsep learning by doing tuh emang beneran ada, dimana kalian lebih membiasakan diri. Kayak misalnya nih sekarang mungkin belum kebiasa nih jadi mahasiswa hukum dengan banyaknya tugas apa segala macam. Mungkin later on juga mungkin belum kebiasa. Cuma nanti kalian pasti bakal lebih kebiasa dengan kayak oh apa sih pasal apa sih terkait dengan pembunuhan? Iya, pasal sekian gitu. Lo juga pasti nanti bakal punya ilmu yang nempel lah di otak istilahnya. Jadi emang beneran learning by doing. Dan ya balik lagi ke poin si benefit, ya pastinya pengalaman itu dan pengalamannya juga membawa pengajaran, dan pengajarannya itu tentunya membawa diri aku ke arah yang lebih progresif lagi, ke arah yang lebih maju lagi, membawa banyak nilai-nilai konstruktif gitu ke dalam hidup aku. Aku banyak belajar banyak hal. Aku belajar people skill, aku belajar managerial skills, aku belajar how to handle people yang have different opinions with you. Aku belajar how to work under pressure. Aku belajar how to face hardships and not run from it. Aku belajar how to communicate well with other people, how to persuade people, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Pokoknya skills-skills yang soft skills itu udah pasti kalau dari ALSA. Dan hard skill juga, of course, karena kita banyak legal review, kita ada program kerja workshop, ada program kerja legal visit, dan lain-lain. Dan di mana selama proses persiapan acara-acara ataupun program-program tersebut pastinya membutuhkan kemampuan mengkaji gitu, dan itu pasti ya jadi ke ini juga ya, ikut kebantu juga gitu. Terus hard skills, we're also talking about Photoshop, we're talking about how to utilize Microsoft Office, Microsoft Word, G-Docs, G-Slides, whatever it is. We're talking about English speaking skill, karena kayak waktu aku ke Korea, ALSA conference gitu, karena it's my first time going abroad for a student event gitu istilahnya, dan kayak di sana aku kayak jadi pede banget aja ngomong depan semua orang gitu, mau lagi table discussion, ada agendanya discussion, ada agenda presentation dan lain, jadi lebih pede. Jadi pas aku pulang balik ke kampus, aku disuruh presentasi di matkul apa, nggak masalah, gue aja udah ngomong depan semua orang Korea, depan anak-anak NUS yang nge-challenge argumen gue sampai kayak gila-gilaan, juga nggak masalah, gue berani kalau misalnya lo semua mau challenge gue gitu istilahnya. Terus abis itu, by the way, balik ke poin pertama mengenai memperluas relasi, itu bukan hanya yang students aja, tapi juga alumni. Kayak kalau yang kalian tahu juga, ALSA UI specifically punya lebih dari 1.300 alumni yang udah hebat-hebat, dan ketika aku jadi director, aku kan emang kayak kenalan gitu kan sama mereka lewat WhatsApp, ataupun pas proses aku jadi director, aku juga hit them up untuk riset segala macam, dan ternyata mereka tuh bener-bener open arms, walaupun mereka udah jadi associate di AHP, udah jadi associate di HHP, law firm yang ternama itu di Jakarta kalau kalian tahu. Tapi still kayak mereka benar-benar welcome, benar-benar friendly untuk assist me, untuk kasih some of their knowledge ke aku, dan beneran kayak gimana ya, keren aja sih menurut aku. Kayak I feel blessed gitu to know this abang dan mbak, walaupun aku masih jadi mahasiswa S1 undergraduate yang belum pernah magang di law firm juga, tapi bisa kenal sama mereka, terus bisa mereka kayak ya nanya-nanya, bisa exchange messages kalau misalnya lagi lebaran apa segala macem gitu. Karena connection itu adalah investment for the future. You never know when you need those connection. Terus habis itu balik lagi ke poin setelah tadi apa, relasi, soft skills, pengalaman yang termasuk pengajaran, manfaat. Well, to conclude, beneran ALSA has shaped my character sih, beneran kayak ini sorry banget nih kalau drama, tapi intinya pembentukan diri, pendewasaan diri, mempunyai karakter yang belum ideal, cuma mengetahui bagaimana karakter yang ideal itu dapat dari ALSA gitu. Kalau aku sih itu. Kalau for academic,
nothing much sih, paling kayak ya lebih aware aja, kayak misalnya gara-gara pernah bantuin teman-teman NMCC riset terkait dengan topik apa, jadi pas di kelas ketika topik itu dibahas kita udah kayak familiar gitu, kayak gitu-gitu sih paling. Jadi malah ngajarin teman-teman yang lain gitu, walaupun aku ini jangan dicontoh, cuma aku emang nggak sesering itu di kelas dibandingin teman-teman aku yang lain, ya kan. Jangan dicontoh guys, terserah kalian, hidup jalan orang masing-masing itu beda-beda. But anyways, walaupun aku jarang di kelas, guys ini bukan sombong ya, ini ceritain benefit. Tapi kalau misalnya lagi ujian, aku juga gitu loh yang ngajarin, paham gak sih? You get what I mean? Aku juga yang lebih share knowledge karena the experience that Alsa kasih ke aku. Gitu. Oke Mbak, berarti banyak banget ya manfaat yang bersifat konstruktif bagi kehidupan Mbak. Oke. Cukup dari saya untuk pertanyaannya, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak. Terima kasih. Alright, thank you. Sebelum lanjut ke pertanyaannya, ini tadi teman kita yang belum gabung udah ada nih, Mbak. Halo Anjar, boleh kenalin diri dulu gak ke Mbak Aisyah? Halo. Halo Mbak, Bang, teman-teman semuanya. Perkenalin, nama aku Anjar Fistandi dari Padang, Sumatera Barat. Dari FHUI kelas reguler. Sekian, terima kasih. Thank you. Oke, Anjar, kenapa kamu nggak di Andalas? That's yang kalau dicari tentu yang terbaik. Oke, mantap. Oke. Bener tuh. Oke, mungkin Laudia boleh lanjut. Baik Mbak, perkenalan lagi ya. Aku itu Laudia dari program reguler. Jadi pertanyaan terakhir ya Mbak, apa aja sih pesan Mbak untuk kami sebagai maba ke depannya? Pesan untuk kalian, kayaknya sama-sama aja kayak jawaban-jawaban aku sebelumnya. Intinya, good luck dan semangat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UI. It's only the beginning of your journey. Try to explore all of the options available yang akan membawa benefit kepada kehidupan kalian masing-masing. Jangan lupain akademis kalian. Tentuin prioritas kalian itu apa aja. Terus kalau misalnya lagi merasa capek dan demotivated itu nggak apa-apa, just take a break, tapi jangan pernah lari dari tanggung jawab. That's basically it. Semangat ya teman-teman. Terus jangan lupa juga tanya sama abang-abangnya kalau lagi ada kesusahan dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja sebenarnya Mbak Aisyah untuk pertanyaan-pertanyaan priority yang emang tugas dari PMB-nya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lain, anything untuk Mbak? Mau nanya dong guys. Oh iya, gimana Mbak? Kalian wawancara siapa lagi selain aku? Kemarin kita wawancara Mbak Ayu. Mbak Aisyah, Amirah Ayu. Oh. Kemudian besok itu ada wawancara Bang Theo, FH 2018. Terus, iya, Bang Theo nama panjangnya siapa ya Mbak Ale? Aku lupa. Theodorus Rafael. Oh, Theo. Iya. Theo ini kan, Theo Kostrat kan? Iya, Theo Kostrat, bener Mbak. Iya, Theo Kostrat. Iya, tahu. Terus untuk panitia inti dari PMB-nya itu ada wawancara Mbak Nadia Fauziah sama wawancara Bang Daniel Pakpahan, Mbak. Iya. Iya. Kakak wawancara Daniel. Iya. Good luck ya. You guys will be having a full 2 hours lecture then with him. Mbak, aku mau personally mau nanya nih, kan Mbak nih orangnya ceritanya mau menyatakan diri manusia organisasi gitu. Banyak yang udah Mbak Aisyah ikutin. Tapi pernah ada nggak di satu titik kayak Mbak tuh ngerasa ragu sama apa sih yang gue kerjain ini, gue bisa nggak sih gue ngerjain ini gitu Mbak?
Terus gimana waktu itu Mbak cara overcome-nya? Iya pasti sih, yang tadi aku bilang kayak dulu tuh aku ragu banget, yang aku cerita aku nggak mau banget maju jadi director. Terus sampai pas aku udah jadi director, at that time karena satu dan lain hal, BOD aku tuh belum kekumpul ya kan. Kayak lumayan lah belum kekumpul lama gitu, karena ada perubahan struktur gitu. Karena satu dan lain hal. Terus I feel like, sumpah I really doubt myself at that time. Kayak aku ngerasa, oh is this the right decision gitu. Kayak kok malah jadi ini banget ya, malah jadi memusingkan dan bikin diri stres gitu segala macam. Tapi ya how I overcome it, yang tadi lagi kayak gimana gue udah kecemplung, aku udah say my oath hereby, kayak apa ya, lupa oathnya gimana tuh, pokoknya udah jadi director harus bisa menyanggupi segala macam kan nggak mungkin lari. Tapi other than the oath, I feel like again, it's only the beginning gitu loh. Dan of course ketika kita lagi memulai sesuatu yang belum familiar sama diri kita, pasti itu susah. Pasti yang tadi aku bilang yang kayak kalian jadi mahasiswa FHUI mungkin susah, belum bisa beradaptasi segala macam. Itu sih aku susah banget beradaptasi jadi director awalnya, karena beneran kayak pusing, stres, banyak program kerja yang aku pusingin yang jadi nggak ke-handle segala macem. Ternyata pas udah BOD aku kekumpul, BPH aku kekumpul, staff aku kekumpul, itu beneran it's like rainbows gitu. Beneran kayak seneng banget ya kan, Aan? Seneng kan? Iya, Aan kok nggak jawab sih? Aan lagi nggak denger nih Mbak kayaknya. Aan. Iya nih kayaknya. Mbak. Halo. Gue diteleponan. Maaf ya Mbak, seneng aku kan, lagi Elsa? tugas. Maaf Mbak, maaf banget. Kenapa Mbak? Ada apa? Apa-apa. Sana Ada apa Mbak? guys. Seneng kan di Elsa? Seneng kan? Seneng banget jujur, walaupun satu-satunya organisasi yang aku ikutin, tapi kayak semuanya dapat apa yang aku cari. Jujur gue nggak promosi guys. Mantap. Gue apa adanya. Iya bang. Mantap. Gitu, iya itu sih, jadi beneran kayak how to overcome it adalah realize kayak lu nggak bisa lari, lo udah nggak bisa mundur, beneran gimana ya, just hit myself with the reality gitu loh. Intinya kayak gitu ya, mau gimana lagi, udah kerjain aja semua tanggung jawab gitu. Dan ternyata alhamdulillah in the end jadi pelangi gitu. Semua hujan sebenarnya hujan, jadi aku suka mengibaratkan segala chaos itu dengan matahari, karena aku nggak suka matahari karena bikin aku panas gitu, keringetan dan hitam segala macam. But anyways, after those panas yang dikasih sama matahari, tiba-tiba muncul tuh rainbows dan hujan gitu. If that makes any sense. Gitu aja sih. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi mumpung kita punya Mbak Aisyah di sini? Dia malu banget deh. Silahkan Rina. Hai Mbak. Hai. Aku mau nanya nih Mbak. Kan aku kan ikut open house OMA kan kemarin, and then the first time I saw you, you are like the brightest person, kayak very percaya diri gitu Mbak, kayak keren banget, sumpah. Jadi malu. I'm not trying to praise you or whatever, but that's the truth, and I just want to know, how do you boost your kepercayaan diri gitu loh Mbak, kayak wow, when you talk you don't feel the intention, you know, like when you're talking to your Mbak and Abang terus kayak takut gitu loh Mbak, tapi kalau sama Mbak Aisyah itu enggak, sumpah nggak bohong. Can you share us your secrets on how to be, apa sih bahasanya kalau percaya diri, confident. Confidence. Firstly, thank you banget ya for the compliment itu. It was embarrassing really, kayak I don't know how to react kalau misalnya orang-orang lagi kayak muji gitu, karena I'm pretty awkward. But anyways, fun fact, but you're not really the most confident person in the room.
Okay, thank you. Okay. Yeah, that was a fun fact actually. Kayak dulu tuh aku beneran, I was such an insecure person. Like, this is crazy. Kayak, I used to be so insecure that I wouldn't even go out to my friend's birthday party dan lain-lain gitu. If you get what I mean. Kayak, aduh super duper insecure deh. Terus kalau misalnya mau ngomong gitu ya di kelas, itu beneran kayak hatinya tuh deg-degan, kayak super deg-degan, deg-deg gitu loh. Tapi habis itu, beneran jadi kebiasaan aja. Kayak kebiasaan aja dulu. Dan I'm not the friendliest person at the room dulu. Dulu tuh teman-teman aku tuh suka banget kayak ngeledekin aku, lo kan mentor rasa komdis gitu. Karena I don't really smile at all times gitu. Terus aku, kalau kalian, coba aja kalian tanya sama Theo. Aku tuh kayak, I don't give off the impression of a friendly mbak gitu dan lain-lain segala macam. Tapi pas aku udah jadi director, I have this obligation kan to be able to socialize with other people. Aku punya tanggung jawab untuk present myself the very best way that I can. Aku punya tanggung jawab untuk menciptakan diskusi yang produktif dan organik sama banyak orang gitu istilahnya. Dan dulu aku mikir, aku tuh orangnya super duper fake it till I make it gitu. Tapi fake it till I make it itu bukan dalam konteks negatif, bukan dalam konteks yang kayak, aduh capek banget deh put on a fake mask gitu, put on a fake smile all day, terus pulang-pulang harus nangis lagi sendirian di kamar. Enggak kayak gitu. Ketika aku nge-fake myself, thinking that, trying to forget all the burdens that I have while interacting with other people, itu aku kayak jadi kebawa positive vibes-nya yang tadinya. Dan aku tuh fun fact, I'm an introvert sebenarnya. I don't know sekarang aku introvert atau udah ambivert atau extrovert, but anyways aku tadinya introvert. Dan kalau misalnya lagi acara nasional ALSA, dulu aku ikut sekali waktu aku jadi BPH, itu seminar dan musyawarah nasional, itu aku bingung juga gimana caranya gue ngobrol sama nih orang yang dari universitas lain, dari local chapter lain. Aduh gimana caranya, aduh capek deh, udah kaki gue pegel, gue nanti aja deh, nggak usah dulu ngobrol sama orang. Aku tuh literally kayak gitu. Tapi balik lagi pas udah jadi director, karena ada certain obligations dan memang terpaksa harus bersosialisasi sama orang, dan ternyata I found it enlightening gitu. I find it kayak, wah ternyata menyenangkan ya, bertukar pikiran, berdiskusi sama orang lain. Ternyata menyenangkan ketika kita bisa mengenal orang-orang lain di luar lingkungan kita gitu. Kayak ternyata menyenangkan ketika kita tahu, wow kita punya common interest. Wow ternyata kita punya common pengalaman gitu istilahnya. Kayak, iya dulu gue juga misalnya dir ALSA UB, Syah dulu aku juga gak mau jadi dir, oh my god aku juga dulu gak mau jadi dir gitu. Terus misalnya dir ALSA LCU game, aduh pusing nih Syah dekanat lagi ribet, oh my god iya dekanat gue juga lagi ribet, kayak gitu loh. Kayak wow ternyata fun ya, karena jadi hiburan tersendiri aja. Dan jadi lupa sama burden sesaat gitu. Oh lucu banget itu Upin dan Ipin. But anyways, sebenarnya itu udah out of context ya, in terms of, itu kalau misalnya yang tadi pertanyaan terkait dengan kayak, I seem like the brightest person in the room gitu, itu basically karena aku terbiasa aja dengan diri aku yang harus selalu menginisiasikan conversation with orang-orang, dan ternyata makin lama aku enjoy. Kayak dulu tuh aku juga, bingung juga kalau misalnya diketemuin nih sama adik tingkat, aduh gue mau ngomong apa ya, di tingkat ada yang mau riset, aduh gue mau ngomong apa ya, nanti kalau misalnya AWK gimana gitu. Tapi sekarang kalau misalnya kita abis program kerja gitu ya di ALSA gitu, kayak misalnya kemarin kita abis program kerja ALSA bonding gitu, ada Aan juga. Terus biasanya kalau di ALSA itu budayanya setelah program kerja, kita ada agenda evaluasi untuk nge-evaluate our kinerja selama program kerja itu dilaksanakan. Dan ternyata pas lagi prior to the evaluation, sebelum kita mulai agendanya, ternyata aku kayak pas lagi ngobrol sama anak-anak ONPD, sama teman-temannya Aan itu di divisi yang terkait, wow ternyata seru ya. Terus ternyata kayak aku sama Aan tuh punya common taste in music. We have common taste in music. We both like Latin music, and it's kayak wow, it's very fun to know that anak-anak ini yang aku belum pernah anak-anak ini yang aku belum pernah ketemu, dan
aku suka ngerasa, aduh kasihan ya anak-anak ini kalau misalnya ternyata mereka nggak fully get the benefit atau the esensi atau the full experience of ALSA, karena selama ini program kerja dilaksanakan secara online, jadi malah nggak kenal satu sama lain. Oh ternyata enggak loh, ternyata selama online ini bukan menjadi batasan, ketika ada waktu ya maksimalkanlah waktu itu. Terus habis itu, oke, anyhow itu tentang yang si brightest, tapi tentang yang confidence, itu sih bener balik lagi, fake it till I make it. Orang-orang tuh sering banget ngira kayak, ya udahlah Syah lo kan jago ngomong gitu, ya udahlah Syah santai aja gitu, ya udahlah Syah lo kan aduh nanti lo aja yang jawabin pertanyaan kalau misalnya lagi presentasi, Syah lo aja yang buka ya, lo aja yang ini. Tapi orang tuh nggak tahu, serius dalam hati tuh gue deg-degan parah. Tapi karena gue kayak selalu punya prinsip, gue nggak mau malu, gue harus present myself the very best way that I very can in every situation. Itu maksudnya every situationnya yang kayak formal situation ya, kayak lagi pendidikan atau lagi misalnya lagi acara segala macem gitu. Aku jadi kayak ya udah Syah lu pede, Syah you got this gitu, you got it gitu. Terus ya udah jadi ke bawah aja. Terus sekarang tuh beneran sih, walaupun aku kayak walaupun dulu aku very, very insecure, tapi sekarang tuh aku beneran kayak acknowledge myself, kayak dude I'm such a great person. Sumpah. It's an everyday mantra gitu loh, kayak nggak apa-apa Syah lu keren gitu. Sebenarnya think yourself, pikirin diri kalian itu secara positif gitu loh. Kayak misalnya nih kalian melakukan kesalahan gitu. Biasanya kalau misalnya kalian ngelakuin kesalahan itu kan pasti ada orang lain yang kayak, lo kok kayak gini sih? Ini kan salah, ini kan itu gitu. Cuma lo nggak apa-apa, lo kayak kalian renungin, kalian refleksiin kesalahan yang kalian buat, tapi jangan sampai komen-komen orang ini tuh menjatuhkan kalian, karena in the end itu decision kalian, if you get what I mean. Kayak, lah, ini kan juga udah gue pertimbangin mateng-mateng. Gitu loh, kayak don't let it define you lah, Mbak. konteksnya jadi kemana-mana, tapi you get what I mean lah, kayak just try to be positive about yourself gitu sih. Wow, very great self motivation. Thank you. Beneran loh, ternyata Mbak deg-degannya juga lumayan banget ya, walaupun nggak kelihatan. Kita Mbak yang tapi sekarang udah nggak begitu sih. Iya. Kenapa? Apalagi kita Mbak yang ketemu Mbak, aduh director of board ALSA, aduh deg-degan sumpah. Jangan gitu dong, malu. Sih enggak, biasa aja. Teman-teman ada lagi? Ayo, ada yang mau nanya mungkin? Aku mau nanya dong, Mbak. Boleh. Kan kita semua di sini hampir semua ikut Olma nih, Mbak. Baru aja bayar juga. Wow. Terus aku mau tanya, do you have any tips for us for joining Olma and especially the interview, because kita udah lama banget nggak formal interview gitu kan, karena lagi this pandemic, udah lama nggak ketemu orang. Do you have any tips for us for that? Kalau buat things like interview atau pas lagi menjalankan Olma, basically just try to be brave gitu, just try to be confident, itu aja sih basically. Terus kayak selalu pokoknya kalau misalnya lagi diajak ngobrol sama abang mbak, ini bukan senioritas ya guys, karena aku bukan tipe orang yang menjunjung tinggi senioritas. I don't even believe in the concept of komisi disiplin. Kalau kalian tahu, thank God PMB tahun ini udah nggak ada. Tapi selalu bertutur kata itu secara sopan dan secara proper. Kalau kalian ketemu sama abang mbak, akan lebih baik ketika kalian mulai conversation-nya, halo abang mbak, maaf ya ganggu, aku kenalan kayak tadi kalian tadi gitu. Aku siapa, dari kelompok mana, thank you atas bantuannya gitu. Kayak jangan yang tiba-tiba, lu dari mana bro gitu. Bang, lo reguler bang. Bang, lu kagak nongkrong kadit, kayak apa sih, kayak gitu-gitu lah. Ini kan what I mean. Selalu coba untuk bertutur kata bahasa yang bagus, yang sopan, yang proper, karena
percaya nggak percaya, apa ya, orang tuh bisa menebak personality kalian kayak apa, kayak orang tuh bisa tahu how intelligent you are as a person by the way you speak gitu, by the way you pakai vocabularies, terminologies, dan lain-lain segala macam. Terus apalagi ya, nanti ini sih pas lagi, ya pas, pokoknya kalau interview mah pedein aja, just be sopan, pasti abang-abangnya juga bakal senang. Kalian gak harus 100% perfect, guys, karena kesempurnaan itu beneran hanya milik Tuhan. Ini kayak selalu aku bilang di mana-mana, walaupun aku juga gak begitu alim dan lain-lain, cuma anyway ya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian buat 1-2 kesalahan, abang-mbak kalian juga tidak akan benci kalian atas hal tersebut, selama kalian juga mempresent diri kalian sebagai mahasiswa baru yang baik gitu istilahnya. Terus kalau buat ikut Olma, paling aku tips and triknya, kalian bakal merasa ngantuk, itu pasti banget, kalian bakal ngantuk. Ini aku buka aja ya, kayak dulu waktu aku jadi peserta Olma juga aku ngantuk, waktu aku jadi panitia Olma juga aku ngantuk, waktu aku jadi steering committee Olma. Steering committee is like pokoknya intinya aku manager internal affairs kan at that time, dan Olma itu ada di bawah divisi aku program kerjanya gitu, jadi lebih yang kayak mengawas other than panitia gitu. Wait, aku mau gelegaan nggak jadi. Anyways, itu juga aku tetap aja ngantuk, rasa ngantuk itu akan selalu ada, apalagi waktu aku dulu jadi peserta PMB itu aku pasti ngantuk. Cuma apa ya, kenapa nggak mau ketiduran itu adalah karena kan tuh harus mikir juga gitu loh, kalau misalnya ada pembicara nih lagi nyampein poin-poin penting gitu, masa kalian tidur ya kan, sementara pembicara itu udah bener-bener rela untuk meluangkan waktu mereka dan energi mereka untuk kalian gitu segala macam. Jadi try to respect semua orang yang lagi pembicara supaya nggak ketiduran juga. Terus kalian pasti ngantuk, cuma sering-sering cuci muka. Ini beneran tips yang real aja ya. Ini sering-sering cuci muka. Kalau sediain kopi segala macam, sumpah, karena beneran pasti bakal ngantuk. Aku aja tadi pagi ikut kelas, walaupun dosennya seru, walaupun dosennya nge-cold call, aku ada kayak sedikit-sedikit ngantuk, aduh, tapi nggak apa-apa. Pokoknya jangan lupa kopi, jangan lupa cuci muka sering-sering. Terus, oh ya, sama ini sih, kalian balik lagi sebenarnya ini lebih ke pengelaborasian dari tips yang pertama mengenai self-confidence. Guys, pede aja. Kalau kalian misalnya ternyata abang banyak, wah ada question and answer session gitu. Pede aja, oke, gue mau nanya ke pembicara ini, tentang itu. Gue mau nanya ke pembicara B tentang hal C. Mau nanya ke pembicara D tentang hal E. Pede aja, kayak kapan lagi kalian dikasih kesempatan untuk ketemu sama alumni yang oke gitu, yang hebat gitu, dan kapan lagi kalian dikasih kesempatan, sebenarnya bakal banyak sih, cuma anyway, Olma adalah salah satu kesempatan di mana kalian bisa nge-showcase your ability ke banyak orang, ke teman-teman di angkatan kalian, ke abang mbaknya, ke pembicara. Dan aku bukan masalah kompetisi, yang mana nih yang paling vocal, yang mana nih yang paling berani, yang mana nih yang paling aktif. Tapi ketika kalian benar-benar present yourself the very best way that you can, itu people are going to have very good impression of you. Siapa tahu nanti karena kalian kelihatan aktif nih di Olma atau di program kerja apapun itu, nanti pas teman-teman kalian misalnya mau jadi project officer suatu acara, ketua pelaksana suatu acara, pas pengen lagi bangun panitia inti, siapa tahu ngajaknya kalian. Kadang ngeliat, itu loh, Keisha tuh yang kemarin aktif bukan sih pas Olma, yang pinter nggak sih yang nanya-nanya ke si pembicara. Tunggu sebentar. Oke, anyways, sorry tadi mamaku rada-rada teriak-teriak sedikit. Terus abis itu, iya, siapa tahu kalau misalnya nanti teman-teman kalian misalnya mau open up kayak a business or something gitu, malah nge-reach ke kalian karena ngelihat kalian punya potensi segala macam gitu kan. Jadi just be confident, try to be as active as possible, and try to not get sleepy. Oke. Jangan sampai ketiduran. Oke, thank you Mbak. Selalu pakai, sama itu tadi, pakai tutur kata yang baik dan sopan. Yes.
Oke, Mbak Aisyah, mungkin sebelum kita penutupan, boleh dong drop username Instagram Mbak Aisyah biar kita bisa temenan di Instagram ya teman-teman ya. Boleh, I'll drop my IG handle ya. Oke. Aku tuh tua banget ya. Kalian lahir apa sih? Tahun berapa? 2002, Mbak. Tarki. Aku tahun 99. Fun fact, aku lahir tanggal 9 tahun 9, jam 9 malam, tanggal 9 bulan 9, jam 9 malam, tanggal 9 bulan 9, tahun 99, jam 9 malam. Menit Wow. ke-9. Tanggal cantik ya, Mbak. Yes. Lucky banget, Mbak. Iya, yeah, tanggal cantik. Iya, yeah, my lucky number is 9. Oke deh, kita boleh dokumentasi yuk teman-teman, bergaya yang paling keren. Nyalain kamera. Ya, nyalain kamera semuanya ya. Maaf ya, rambut aku berantakan. Nggak apa-apa, Beri aku Mbak. mau ya dikirimin dokumennya nanti PC aku. Yap. Boleh, Mbak. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti. 1, 2, 3. Oke. Dah. Oke, thank you guys. Makasih banyak, Mbak. Thank you, Mbak. Makasih banyak, Aisyah. Makasih, Mbak. Bye-bye. Bye. Thank you ya. Kalian sehat-sehat ya. Iya, Makasih, Mbak. Mbak. Makasih, Mbak. Sehat-sehat ya, Mbak. Bye. Aku Tiff ya. Iya. Iya, Mbak. Aduh, Kenapa, gue Bang? minta maaf banget, tadi gue lagi kerja. Jadi gue kayak orang lalak lolo anjing. Sorry banget ya. BTW gimana kesan-pesan setelah ketemu sama... Seru banget. Baik kan, Mbak Aisyah keren ternyata banget. sih emang baik banget aja. Oh, izin off camera ya. Keren banget. Iya, nggak apa-apa lah ya. Teman-teman, mungkin besok cue card-nya kita shuffle yuk. Nah. Biar juga pada nggak bosen Boleh. pertanyaan itu. Boleh, boleh. Sure. Nanti Boleh sih, di boleh, shuffle boleh. terus. aja. Aku kirimin lagi ya, oke? Oke, Besok Boleh. sama Bang Teo kita interviewnya. Besok kayaknya pas bagian Bang Teo, jangan sampai ngantuk-ngantuk ya, soalnya Bang Teo tuh banyak banget dari zaman maba. Ale, koreksi kalau salah. Ya. Itu banyak banget organisasinya aja dulu tuh. Ya. Bang Teo tuh ada BLS, BEM, sama perfilman. Dan itu yang literally yang bener-bener sibuk gitu loh. Di divisinya. Terus panitia juga banyak banget. Bang Teo tuh bener-bener banyak PI ya. Ya kan? Iya, jadi PI juga berapa kali kan Bang Teo. Jadi kayak jadi semangat aja buat kalian. Ya udah, ini mau di end meeting aja. Mungkin pada mau istirahat, udah malam ya, kasihan kalian. Oke, jangan bosan-bosan ketemu